Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Apriansyah dari kelas 1 MID. Sini akan menjelaskan tentang autentikasi dan enkripsi. Autentikasi adalah suatu langkah menentukan atau mengonfirmasikan bahwa seseorang adalah asli, atau kata lain yang disebut dengan autentik. Autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan autentikasi terhadap seseorang yang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses, sehingga autentikasi merupakan bagian yang sangat penting di dalam penentuan hak akses jaringan pada suatu sistem. Tahapan autentikasi. 1. Autentikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpur jaringan. 2. Autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan. 3. Autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan. 4. Autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan. Enkripsi. Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga dapat dibaca oleh pihak lain. Pada kebanyakan proses enkripsi harus menyertakan kunci sehingga data yang dienkripsi dapat dienkripsi kembali, di mana ilmu yang mempelajari teknik enkripsinya disebut dengan kriptografi. Ada beberapa jenis metode enkripsi bagi berikut: DES, PGP, SSL, dan SSH. DES adalah mekanisme enkripsi data yang sangat populer dan banyak digunakan. Ada banyak implementasi perangkat lunak maupun perangkat keras. DES melakukan transformasi informasi dalam bentuk plain text ke dalam bentuk data terenkripsi yang disebut dengan ciphertext melalui algoritma khusus dan seed value yang disebut dengan kunci. Bila kunci tersebut diketahui oleh penerima, maka dapat dilakukan proses konversi dari ciphertext ke dalam bentuk aslinya. PGP, Pre-Put Privacy. PGP dibuat oleh Phil Zimmermann, menyediakan dalam bentuk proteksi kriptografi yang sebelumnya belum ada. PGP digunakan untuk melindungi file, email, dan dokumen-dokumen yang mempunyai tanda digital dan tersedia dalam versi komersial maupun freeware. SSL singkatan dari Secure Socket Layer adalah metode enkripsi yang dikembangkan oleh Netscape untuk keamanan internet. SSL mendukung beberapa protokol enkripsi yang berbeda dan menyediakan autentifikasi klien dan server. SSL beroperasi pada layar transport, membuat sebuah kanal data yang terenkripsi sehingga aman dan dapat mengenkripsi berbagai tipe data. Penggunaan SSL sering dijumpai pada saat berkunjung ke sebuah secure site untuk menampilkan sebuah secure dokumen dengan komunikator. SSH adalah program yang menyediakan koneksi terenkripsi pada saat melakukan login ke suatu remote system. SSH merupakan suatu set program yang digunakan sebagai pengganti RLogin, RSA, dan RCP dalam segi keamanan. Beberapa bentuk ancaman jaringan. 1. Sniper, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. 2. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. 3. Phreaking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. 4. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangan tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh, di luar sistem jaringan atau media transmisi. 5. Hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatkan tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. 6. Hacker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan meng-share hasil uji coba yang dilakukannya. Dan hacker tidak merusak sistem. 7. Cracker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau yaitu salah satunya merusak. Terima kasih. Saya Erwin Apriansyah dari 1 MID mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.